Oke. Hai. Hai, selamat datang. Selamat kembali ke Dua Perempuan. Nggak gila sudah. Nggak gila sudah kami. Nggak sudah kita gila. Iya. Berapa lama kita cuti itu, Jana? 8 bulan. 8 bulan 5 episode tanpa Emmy. Aku rasa tidak lengkap diriku Emmy Tidak tanpa komplit. dirimu ya. Itulah si datang balik nih. Ya. Kan. Selamat datang. Nggak juga kita mau try balik nih kan, susah habis. Susah betul kasih maintain podcast. Betul. Kan. Tapi kamu minta kan jadi Macam mau manggil-manggil bila masih lagi ada tuh PJ. masih ada demand. Kamu. Ya, masih. ramai yang tanya Dua Perempuan Gila masih lagi kah? Masih juga 2PG masih lagi kah? Masih ada kah podcast kamu tuh? So, saya bilang masih juga ada. Nasib kita tidak juga pergi terus close, tutup the page. Ya. Nasib kita tidak bilang benda pela sudah kita. Nasib tidak juga kita tidak bengam. Yang mengeluarkan statement kami tidak akan tidak juga This is it, the end of the journey gitu. Tidak juga lah. Yeah. We left the door open for the past 8 months. And kami sangat bersyukur tim BTS kami, behind the scene kami, tulang belakang masih lagi bilang baon. Kita dia jalan, kita dia jalan, bilang. kita try. Lama sudah ndak kasih hidup ini equipment semua ini kan. Tadi pun sebelum recording dia kasih bangun lagi, si Jo kasih bangun lagi. So we are glad to be back, but it has been almost a whole year of break. Banyak masa kami meditate, reflect, observe, analisis. Gila janda kan untuk decide whether or not we want to come back. So finally memenangkan masih ada tim, masih ada demand, kita decide untuk kembali dengan 2PG ja. 2PG ja. Nggak payah kamu tanya apa tuh PG dia stand for, tapi ja tuh untuk Jana and Amy. Yeah. Kreatif kami kan. Oke, apa yang kita mau bahas ini? Oke, so today's episode, apa yang kamu boleh expect apakah? Sudah otakku cuti, expectation. Ada yang 2PG 1.0 yang saya bilang, mana tahu kita boleh yang cerita pasal PRN. Ya, itulah dia punya goal to time tuh kan. So, well, here we are, ngam timing. So what you can expect in this episode is a rebranded dan mungkin trial and error, tapi dia bilang kami manager. Bukan trial and error. Try and aim for orang bilang keberterusan ini podcast yang lebih hopefully lebih padat, lebih directed, lebih grounded, lebih structured. Ya, lebih structured. And timingnya adalah PRN. Pilihan Raya Negeri. Semua pun tahu sekarang kita sudah kerajaan kita sudah bubar. Dan SPR pun sudah mengumumkan tarik untuk kita turun mengundi. Hari mengundi akan diadakan pada 29 November 2025. Bukan tahun depan, tahun ini. Undi awal 25 hari bulan, penamaan calon 15 hari bulan. November 2025. So we have at least 3 weeks. Enggak juga lah kalau macam ikut tarik mengundi, we have at least 3 to 4 weeks kan lagi untuk kita decide, untuk kita pilih. Berpikir-pikir. Ya, susah juga itu. And it's such an interesting time I feel kan, walaupun auntie saya ini kan kira macam veteran. belum lah ya. Setelah mau dulu kena kasih tua. Tapi macam year after year sudah macam bukan juga involved directly tapi invested, emotionally invested di dalam mengikuti pilihan raya ini kan. 40 sudah kan. So year after year selalu ada itu mood ataupun expectations untuk perubahan. Betul. Kan untuk memang perubahan. Itulah. Yes. Memang itulah objektifnya. Ya. Dan kita kali ini kita akan adakan PRN. Tapi kalau saya tidak silap macam mana tukar sudah bernama dia, which is so confusing. PRU.
PRUDU Negeri kenen. Sabah. Bukan, iya, Apa PRUDU, betul kah? Apa Coba itu? cek di ya, PRUDU. So dia pilihan raya umum juga. Kalau dulu PRU pilihan raya umum ini Negeri. untuk di peringkat kebangsaan, Faham. kan? Dan PRN pilihan raya negeri untuk di peringkat negeri. Oke. Ini baru tadi juga saya nampak nih sister, enggak sempat saya share di grup. So sekarang nih nama PRN tuh ditukar kepada PRUDU. DU stands for Dewan Undangan. Oh, jadi kita ada PRU dan kita ada PRUDU. Ya. Kenapa aku keluar? Prudu. Prudu, betul juga. Oke. Salah di sisi undang-undang kita mengasih ketawa. Nah, terkejut. Sorry, terkejut. Sebab Iya. baru. Ya, Ya. bunda tuh I think baru today. Saya nampak orang dibahaskan lah atau yang a few dia belum macam famous lagi, belum meletup lagi nih information. I think because it's so like, bikin susah mau hadam. Sudahlah orang masih keliru siapa MP, siapa adun, apa itu Iya. MP, apa itu adun. Kau tukar lagi PRU, Iya. Prudu. Oke, jadi Oke. jadi kami nggak tahu mau mention mana satu, tapi kalau ikut kebiasaan lah kan untuk memudahkan kita punya ke-flowan, apakah kelancaran kita punya episode nih hari sudahlah 1 tahun cuti kau suruh lah tukar-tukar nama di situ last minute. Nah. Kita pakai PRN aja lah. Ya, Boleh kah? boleh. Nggak salah kah di sisi undang-undang itu? Tidak. PRN Dan saja. Ikut pemahaman yang lebih majority lah. Saya rasa orang pun lebih tahu apa kita cakap kalau kita guna term yang kita biasa, PRN. So, PRN ini adalah yang ke-17. Betul? Kan itu nomor 1 kita perlu saya rasa share. Kalau di peringkat dia tidak sama tuh PRN di peringkat negeri. Oke, so ikut apa yang saya tahu. Kami ini bukan juga bilang pintar betul lah kan, tapi kalau bilang your friendly internet sister gitu kan, sekadar ikut pengalaman kan, ikut POV sendiri. Betul. Jadi PRU ini untuk kita pilih Perdana Menteri dan juga members of parliament. Betul. Itulah dikenali, dia disebut sebagai MP ataupun ahli parlimen. So ya, itu kalau untuk lebih faham PRU ini dia untuk kita memilih siapa Perdana Menteri dan juga menteri-menteri. Maksudnya kalau di Sabah kita ada 25 kursi parlimen. Oke. Ya. So kalau matematik saya masih gagal lah. ya, 25 kursi That parlimen. didn't change. Dan kita sekarang lebih fokus kepada PRN. Which is PRN kita ini yang ke-17 kan Emi? Ke-17. Tapi yang peliknya di Sabah ini 10 tahun 3 kali kita mengundi Emi. Kau tahu kayak Which is weird sebab satu term mengundi nih sepatutnya satu term adun nih sepatutnya 5 tahun. Betul. 5 tahun saja. Tapi kalau ikut betul 5 tahun dalam masa 10 tahun tuh patutnya kita baru tukar 2 kali. Tapi sekarang kita tukar 3 kali. 3 kali. Yeah. Itulah uniknya politik di Sabah ini. Betul. Okay? Itulah Jadi, uniknya. Kalau orang luar mau tanya kenapa bahasa Sabah nih, apa orang mau nih Sabah nih kan, especially kawan-kawan kita yang di Semenanjung selalu hairan kenapa bahasa Sabah nih, apa yang orang mau nih. Entah, kami pun bingung. Kau tahu kah, kami pun bingung sebab ya kita akan bahas lah di dalam episode ini. Sebenarnya dia anytime boleh berubah. Maksudnya kalau ada perubahan di peringkat parlimen pun kalau ada perubahan di peringkat kebangsaan pun akan mengefek kita punya di sini actually. Betul. Kita punya peringkat negeri. So Betul. I think that explained why for the past 10 years we've already changed our government 3 times. Sebab kamu ingat ke itu langkah Sheraton? 2018 langkah Sheraton ke itu, langkah Kinabalu. Langkah Sheraton duluan. Oh. Makanya terjadi kita tukar lagi kita punya government only 2 years after the government was elected in 2018. 2018, 2020. Masa 2000 kan sepatutnya 2018 punya term tuh. Kita punya government 19, lasted 20, for 21, 22. sepatutnya dia berterusan sampai ke apa gini? 2022 5 tahun sepatutnya. Tapi langkah Kinabalu ke itu. Langkah Kinabalu itu yang Tidak jadi.
tidak jadi. Tidak kalau tidak 4 kali lah kita mengundi itu. Tidak berapa jadi. Ya, kalau 4 kali. Kalau 4 kali kita mengundi kan. So sangsara kita jom 4 kali. So dengan with what happened actually, di mana kita terpaksa tukar government 2 years, only 2 years after the government in 2018 was elected. Masa itu government kita dipimpin oleh parti politik warisan. Iya. Dan ditukar kepada Gabungan Rakyat Sabah. Betul. GRS, kan? 2020 sehingga 2025. Sekarang. Jadi dorang dapat full nih. Dorang dapat full 5 tahun. And actually membuatkan judging the suhu lah kan, the temperature on the ground. Orang macam malas sudah. Malas sudah saya turun mengundi balik-balik begitu kan, dan sudah kita pilih kerajaan pun karena tukar juga. Of course opinions vary. Betul. Kan lain orang lain dia punya opinions, ada yang tukar, ada yang macam tukar lagi begitu kan. So we are not here to judge or to tell you how to feel, what to feel. It's just to explain to you what happened. Jadi the temperature is like tahun ini, this time PRN kali ini dia very ada yang excited mau pergi tukar sudah sebab 5 tahun sudah kasih can, it's about time we change again. Tapi ada ramai juga saya nampak, judging by the comments that we get on the ground, yang bilang saya malah sudah mau pergi mengundi. Oh, itu biasa. Sebab saya sudah pilih government yang saya mau, tapi terbukti 2 years later tukar lagi. Suka hati dorang saja dorang bilang termasuk gitulah. dengan yang 2PG yang tahun lalu itu. Ada kan kita cerita pasal itu, kita muak sudah, tetapi setelah pengalaman mengajar kita selama 9 bulan baru episode ketiga sudah, itulah terlampau opinionated. Ya. Tapi apa yang saya rasa menarik, PRN kali ini kita ada akta lompat pati, akta anti lompat pati. Akta anti lompat pati, di mana akta ini sudah pun sah lah itu. Sudah kena pas. Sudah kena sah, Dewan sudah Undangan Negeri. Betul. Tidak boleh sudah lompat pati. Kalau lompat pati itu kursi kena kasih kosong. Tanpa alasan yang diterima oleh undang-undang lah. Jadi kursi itu dikosongkan dan PRN akan dijalankan semula. Itu akta anti lompat pati. Jadi apa impaknya? I think semua orang tahu politik di Sabah ni paling ramai katak. Kita paling famous itu katak-katak nih, sampai banyak lagu. Maksud itu ramai, sampai ada lagu, sampai itulah. I think that's why diadakan undang-undang ini. Dan so it's interesting dengan adanya undang-undang ini, kita mau tengok macam mana diorang, how will apalagi they play skill it. Dorang, apalagi skill dorang apalagi skill dorang, sebab bila akta ini dijalankan, maksudnya sudah sah di sisi undang-undang lah, sudah approve lah kan, ini akta, kita tahu sudah tidak sudah orang menjual beli sesi penjualan beli, jual beli ahli ahli politik, tiada sudah ini, dan itu adalah harapan Sabahan sendiri. Kita tidak mau sudah dengar yang kena balik betul dia yang begini, berapa dia kena balik di right. And I don't think people realize macam mana perangai begitu, efek kita punya efek kita punya, ialah kita punya well-being, kesejahteraan kita sebagai rakyat yang ada, because it really affects people's trust kan. Betul. Bila kau sebagai calon kau bertanding di bawah satu parti, dia ada manifesto dia sendiri. Betul. Kan, untuk meyakinkan orang why you should vote for me, why you should vote for this party. Jadi bila kau senang-senang mau lompat yang, tiba-tiba lah kan, WTF, nggak boleh memaki kan? Iya, nggak boleh. WTF, penat-penat saya udik. Kau jual kau punya pencalonan kau guna lain label ya. Betul. Tiba-tiba tukar label. So so begitu. It affects kita punya trust, dan dia inilah keberterusan kita punya pentadbiran negeri kita. Betul. Dan pemilihan yang kita kena buat every time election happens. You have already made so many people disappointed, made so many people muak sudah mau pergi datang mengundi, dan bila tidak ramai datang mengundi, lagi susah kan. Betul. So harap-harap
saya pun sendiri pernah juga cakap begitu. Saya malah sudah mengundi. Saya rasa dua pilihan yang lepas pun saya dah cakap begitu. Tapi mau dekat-dekat ni saya rasa macam penting lah kita punya undi ni. It's the time, sister. Ya, penting kita punya undi. Betul. We don't tell you who to vote for, tapi turun mengundi. Harap-harap kami punya episode ni kali at the very least encourage you untuk turun mengundi. Ya, inilah objektifnya. Inilah objektifnya 2PG dengan engagement yang ada, dengan follower yang ada. Terima kasih follower, terima kasih juga subscriber. Inilah caranya untuk kami menyebarkan kesedaran, kepentingan kepentingan turun mengundi dan kuasa Anda sebagai pengundi. Amy, perlu ke sabar berdiri sendiri. Ada skrip sudah kami sister. Okay, Amy. Okay. Another thing, kalau bercakap pasal mengundi ni lah kan, kalau cakap pasal election, another thing yang kita selalu FAQ lah, frequently asked question kan, soalan yang selalu orang tertanya-tanya, apakah undi? Mau undi ikut calon kah ataupun mau undi ikut parti? Kan? And then mau undi ikut kalau ikut parti pun mau parti lokal kah parti nasional? Nah, kau? Itu lagi susah soalan dia. Ya, jadi di Sabah ni even saya yang aku lah seasoned begitu kan, yang bukan berapa bilang saya rasa saya sudah mengundi 5 kali. 5 kali kah? 5 kali. 5. And ya. Ngam kah umur saya 8 kali kah sudah? Okay, fail matematik. So saya rasa saya sudah walaupun saya, for me who is a seasoned punya voter, saya selalu tidak dapat keep track dengan the number of political parties that we need to choose from. Faham kah? Yang macam okay lah, kalau yang bilang parti yang biasa sudah kita dengar. Kalau dulu-dulu BN, PBS. Di dalam BN tu ada PBS, begitu ya, apa kan? Lawan dulu BN sama apa lawan? Kalau dulu zaman bapak saya lah yang saya first kena expose kan, BN sama PBS. Oh, 2. PBS dulu Pembangkang. Oh, ya. Jadi bapak saya suka PBS. Undi adalah rahasia, tapi bapak saya meninggal sudah jadi bully lah kan. Sedih tapi lucu kan. Kenapa aku ketawa? Nah, okay. So dia punya persoalan adalah yang pertama. Berapa parti yang kita ada sekarang untuk pilih Jana? Aduh. Dan sebelum kita tanya mau undi parti lokal kah parti nasional, kita tahu dulu berapa parti mau pilih. Nanti orang bingung. Wih, banyak. Saya rasa macam komponen parti ada 21. Yang saya kira lah, maksudnya dalam BN ada BN, dalam BN ada PBRS, ada UMNO, ada apa lagi? Dalam pakat, yang ini yang simple, yang sesimpel-simpelnya lah. Dalam Pakatan Harapan dia ada DAP, dia ada PKR, dia ada APKO, dia ada Amanah. Dalam Pakatan Harapan. Itu nanti kamu Google lah. Ya, dalam JRS ada berapa? Lagi banyak guys. Ya. JRS gabungan JRS, kan, gabungan ada, lepas tu baru ini keluar lagi tuh STA keluar sudah dengan SAPP sudah mesahkan keluar. Yang mana kedua-duanya itulah saya bingung sebab kalau bilang mau parti lokal kah parti nasional, sedangkan dalam JRS sendiri ada parti lokal, ada parti nasional. Betul. Sangat membingungkan. Dan yang why it's important untuk kita tahu ada berapa parti, sebab kita mau tahu calon-calon ini bertanding atas tiket yang mana dan berapa penjuru dan berapa itu. So bila kita turun mengundi nanti, yang kita perlu penjuru ni maksud dia ada berapa calon di kawasan kamu dan setiap calon mewakili parti yang berbeza. Betul. Tapi tidak semestinya gabungan yang berbeza. Pening. Bikin bingung. Pening, inilah politik Sabah. Ya. Paling banyak parti, sister. Paling banyak parti. Sabah ni memang terkenal betul ni. Lepas tu last minute pada terkeluar parti-parti baru. Jadi peace. Ya. Peace. Kamu, parti impian. Pernah kamu dengar gitu parti peace? Baru keluar ini.
Yang bukan peace bukan, lagi ba? bukan. PIS lagi ba? Parti Impian Sabah baru juga. I'm pissed off. PPRS pun baru juga, Parti Perpaduan Rakyat Sabah ada. Gabungan ada lagi GAS dia bilang, dah tahu lah betul kan ini GAS Gabungan Anak Samah dia bilang. Ada lagi dulu Parti Cinta Sabah. PCS PCS masih ada. Oh ya, masih ada, dia di bawah JRS. tapi dia macam saya rasa dia wujud time anu saja, PRN time pilihan raya lah sekali tidak raya. tuh apa dong. Tidak, warna oranye tuh, obor. Ada lagi saya rasa Parti KDM pun antara parti yang baru juga. Baru wujud, saya rasa baru wujud, ya. Mungkin dalam 2020 saya rasa start sudah that is so new, very new. Yeah. Kan so warisan juga dalam parti-parti yang akan bertanding yang besar-besar lah sekarang ini yang kita tahu yang paling besar apa? BN, JRS, warisan. Pakatan masih masuk di dalam dan di bawah Pakatan Harapan pula ada DAP, ada PKR. Kau ulang lagi balik kan? Ya. Ada PAS. Mana ada PAS? Ada PAS. Ndar kah? Tidak dalam Pakatan. Ndar sudah. Tidak dalam Pakatan Harapan. Oh iya. Dorang bergabung sudah pula sama Perikatan Nasional. Oh iya. Oh ya, kita jangan lupa Perikatan Nasional pun ada. Bersatu, PAS pun di dalam. Jadi BN, JRS, PH ini yang besar-besar lah. Perikatan Nasional, warisan. Jadi ini antara yang besar-besar punya parti lah. Tetapi parti lokal dan parti nasional. Jadi if you ask me, even for me who is seasoned, I don't know what's the difference. Okay. So even for me yang season ni, ndak ku tahu bezanya jana. Ndak ku tahu apa yang what defines parti local, what defines parti national, kan? Jadi we are not that politically updated kali ya. Jadi parti-parti di luar sana, you are very welcome to use our platform. Marilah datang untuk explain dengan lebih lanjut. Kamu ni parti lokal kah parti nasional? Tahun bila kamu wujud? Apa kamu punya manifesto? Apa kamu punya vision untuk Sabah? And why should people vote for you? Yeah. You are welcome. Saya berubah sudah. Betul. I promise you, we will not drill you. Kami betul-betul coba untuk jadi platform yang informatif, more informatif lah untuk kasih share dengan orang. Habis kan kalau dengan platform yang ada sekarang ni tempat macam bergaduh pilih bulu kan, yang macam yang bukan begitu. Kita mau ada some platform yang neutral, and that's what 2PJ will try to be for Sabah. Yeah. Habis kita semua cinta Sabah, bukan parti cinta Sabah aja cinta Sabah. Oke, tapi kan Emi, saya mau tanya kau punya pendapat. Kalau parti lokal, apa kau punya pendapat untuk parti lokal? Ya, kalau bilang pendapat kah apa yang saya tahu, what I know about parti lokal from my limited but general knowledge is parti lokal adalah parti yang focus on and formed by Sabah. Made in Sabah. Dan dia punya manifesto dia tu adalah untuk kebaikan Sabah sahaja, dan diorang tidak fokus ataupun tidak distracted by national punya parties. Diorang adakah semestinya ini saya tidak pasti, adakah semestinya ni diorang bergabung atau work with dengan parti-parti dari Semenanjung. Sebab saya tengok JRS, they claim to be parti local. Tapi di dalamnya ada juga parti-parti yang national base. Contohnya? Kan? Contohnya DAP. Oh, dia gabung. PKR, dia gabung. Kan dia gabungan. Ya, so, yang saya tahu, even macam STA pun di dalam GRS. Tetapi STA ni has been known for so long to be memang parti diorang famous sebab Sabah for Sabahan dibilang. Saya terbaca yang STA ini sebenarnya parti dari Sarawak. Aina. Bukan si Jeffrey Kitingan ke itu, bukan. Oke.
Sta adalah daripada Sarawak. Datang sebenarnya. kamu datang. Ya, Sta adalah daripada Sarawak. Tapi please check, Faik please check. Ini yang saya baca, Sta dari Sarawak. Sorry ya, kami bukan ahli politik yang tahu pasal politik. Cuma kami sok tahu. Sok tahu ini kami. Tapi at least kami honest. Ya, tapi Jeffrey Kitingan membawa parti ini as a Borneon punya parti. So dia bawa Sta, wujudlah Sta. So saya setuju Amy cakap parti lokal ini dia fokus dengan Sabah. Maksudnya dia sangat rapat dengan sosialnya Sabah, mentalitinya Sabah macam mana, culture-nya Sabah macam mana. Jadi itu adalah kriteria parti lokal tu saya rasa ya. Dan parti nasional pula adalah parti yang dari KL gitu, dari Semenanjung. Ya, parti yang daripada Semenanjung. Jadi kalau kita mau sokong, okay, let's say lah, kau sokong parti lokal. Okay. Kau rasa parti lokal advantage-nya? Kalau kita kalau Sabah ini fully parti lokal. It's hard for me to say because and then macam contoh Warisan kan? Warisan dia bukan, I thought dia local party. Rupanya? Tapi saya bingung, the last election diorang ada pasang undi di Semenanjung juga. Betul. So I'm confused. Okay, ini saya mencerahkan kau punya kekeliruan, which is presidennya sendiri sudah ada satu konten, video yang saya nampak dia sendiri cakap kami bukan lagi parti lokal sebab kami sudah melebarkan sayap kami ke Semenanjung. Jadi dorang tidak purely lokal, tidak purely lokal macam apa yang paling lokal lah? Sta. Ketawa pula aku. Atau KDM kah? Parti KDM yang paling lokal lah. Yang penting Warisan sudah mengeluarkan statement begitulah yang sebenarnya dorang sudah tidak parti lokal. Jadi parti nasional pula bagi saya, ini saya punya pendapat lah kan. Ini saya punya pendapat. Contohlah kalau GRS parti lokal, kalau kita pilih parti nasional sepenuhnya. Maksudnya contohlah kan BN lah yang paling nasional. Nasional. BN lah yang akan memerintah. Dia tiada keseimbangan dengan lokal. Maksudnya they're out of touch with what's going on locally. Of course, dorang adalah Sabahan, kan. Mestilah dorang bilang, parti lokal pun, parti nasional pun, tapi dorang orang Sabah juga. Dia tetap juga Sabah, tetapi dia akan menjadi satu sejarah yang berulang kembali macam mana BN dulu, faham tak? Maksud saya. Jadi, dia akan ada satu cerita lagi. Kita akan mendapat, kita ikut telunjuk orang Semenanjung saja ni. Kita tidak otoriti untuk negeri kita. Kalau nasional sepenuhnya. Tapi kalau lokal, ini saya punya pendapat lah. Kalau lokal sepenuhnya, kita tiada input daripada luar. Maksudnya dari segi funding ataupun dari segi teknologi, dari segi knowledge-nya itu kita tiada input ataupun bantuan daripada luar untuk membangunkan kita punya negeri. Begitu. Boleh saya mencelah? Boleh, silakan sister. Saya celah di situ. Bagi saya, I think parti lokal atau parti nasional should be about the manifesto and the gist of the party. Kan? Dan I don't think, because walaupun parti lokal, Sabah masih tetap sebahagian daripada Malaysia. Betul, setuju. Kan? Jadi kalau bilang kita risau mau pilih parti lokal sebab nanti kita tidak akan dapat funding dari Semenanjung, dari federal, dari persekutuan, I don't think that's applicable. Kan? So saya rasa Semenanjung federal ini kan kita cakap federal. Saya rasa kerajaan persekutuan pun sekarang sangat sayang kepada Sabah lah, maksudnya. Saya rasa diorang tahu dan sudah mula acknowledge kepentingan Sabah. Betul, setuju. And I was just saying this in my post tadi. Saya bilang bila kita berfikir Sabah for Sabahan, I think the connotation should not be negative. Ataupun dia boleh, sebenarnya ada aja orang pandang begitulah negatif, yang Sabah for Sabahan sampai bilang Sabah keluar Malaysia begitu. Sebenarnya tidak perlu begitu. Sepatutnya lah kan. Sabah for Sabahan can also mean Sabah ada lebih otonomi.
autonomy on deciding berapa banyak, on deciding macam mana kita mau manage kita punya resources, macam mana kita mau manage kita punya distribution of kita punya resources dalam kesihatan kah, dalam pendidikan kah. Tetapi tidak semestinya kita macam to break kenan kita sama kerajaan persekutuan. Tidak maulah menolak. Bukan begitu. Menolaklah saja. Yeah, I feel is we need to redefine how can we work better. Dia macam laki bini. Yeah. To have a healthier relationship instead. Betul. Saya rasa ini saya punya pendapat lah kan. Diplomasi itu penting. Maksudnya dalam politik ini kita perlu menjalinkan hubungan yang baik antara semua. Jangan bergaduh-gaduh. Maksudnya kan. Jangan bergaduh-gaduh. Jangan kau rasa ini saya punya, saya saja yang boleh. Tidak, saya rasa dia tidak sangat relevan untuk sekarang sebab Sabah bila saya nampak ini pengalaman saya lagi lah kan. Bila saya nampak pengalaman saya ini Sabah sedang berusaha ataupun sedang struggle untuk keluar daripada kita punya kesusahan yang sudah berlama-lama yang dulu-dulu itu. Ini yang saya nampak berdasarkan data dan apa yang saya nampak lah. Jadi maksudnya belum lagi, ini saya cakap belum berdasarkan fakta, tetapi ini adalah saya punya pendapat saya. Bila saya sendirilah tengok peluang pekerjaan itu mungkin sudah ada dan kita nampak RMK yang statement daripada PMX sendiri, rancangan Malaysia ke 13 gitu kalau saya tidak salah. Ya, ke 13 PMX sendiri cakap statementnya yang menunjukkan pelaburan di Sabah sekarang berada dalam keadaan yang positif. Maksudnya dia sekarang sedang meningkat, di mana bila kita nampak ada pelaburan sama ada luar negara, pelaburan asing yang masuk, kita nampak kita sudah ada satu penjanaan income untuk Sabah. Ini yang saya buat research lah sendiri. Jadi apa yang saya harapkan lah, saya punya pandangan lah, hubungan yang baik antara federal dan state itu adalah sangat penting untuk kita. Contoh, kau mau beli kereta, nanti saya cari dulu contoh yang sesuai. Kau mau rumah lah, kau mau beli rumah, kau mau beli rumah di sini. Kau mau beli rumah di Semenanjung. Kau mau beli rumah di Semenanjung. Lepas tu kau mesti ada kawan di Semenanjung yang kasih introduce kau. Ini ejen saya yang bagus untuk kau begini. Lama sudah saya ini begini. Itu pun ini secara merakyat lah saya ceritakan. Jadi maksudnya kalau kita mau deal sesuatu bisnis, kita perlu ada satu orang tengah ataupun satu orang tengah, satu platform, satu platform di mana yang boleh menyokong. Maksudnya saya tahu orang dia ini begini, kau jangan yang begini ya. Jadi orang yang ini saya bila berdepan dengan kau, saya sudah tahu kau ni orang dia jenis macam mana dan kita mengharapkan itu deal close. Itu antara yang saya rasa baguslah kalau kita ada gabungan, sebab kita tengok kan JRS sekarang dia bergabung dengan PH. Lepas tu berlawan dengan local party. Maksudnya masing-masing ada kelebihan di mana of course lah local party kita sokong. Saya pun mau local party. Jangan kita cerita besar Sarawak nanti panjang lagi cerita kita kan. Sebab kita mau sebenarnya mau jadi begitu, tetapi kita berpijaklah kepada dunia yang nyata. Kita mau Sabah ini perlu unite. Betul, kita kena realistik dengan keadaan kita sekarang dan di mana position kita sekarang. Ini saya punya pendapat lah. I think one thing yang kita perlu yang very important, Sabah for Sabahan. Untuk parti-parti di luar sana, Sabah for Sabahan, macam mana pun kamu manifesto apakah, jangan lagi main sentimen perkauman. Itu sangat bahaya dan it's so outdated. Tapi kami masih lagi welcome kamu. Dengan ikhlasnya. Kalau mau, betul. Dengan ikhlasnya, kami betul. Sekarang kami mau buka minda kami supaya lebih mau memahami. Betul. Kan? Jadi apa parti pun di luar sana yang mungkin banyak sudah misconceptions about your political party.
please approach our management. Ada management sudah. Ada sudah kita, ada sudah Please approach, managers kami untuk kami buka ruang ini untuk kita berdebat secara sehat. Nah, kita start begitu punya culture. Kita try kasih start begitu punya culture di Sabah ni. Jangan kita main politik saja, politik karakter begitu. Main karakter assassination macam si anu tu bodoh baburuk bagayanya tu begitu-begitu sih masing-masing di platform masing-masing. Bidak macam kami sebagai rakyat dan pengundi tidak mendapat jawapan yang solid. Okay, so come on over. Let's together learn how to find better ways to communicate. Yes, sekarang ini of course lah yang TMPRN ini kan setiap parti ada sudah podcast dorang masing-masing sister. Tetapi viral kan tak viral je kau punya podcast. Iya, kami ada berapa sudah kita punya penonton kita, berapa konon kami punya views tuh yang paling tinggi. Yang di YouTube kami ada 33,000 viral bah kami sampai dipanggil kami di Sabah Maju Jaya Secretariat. Ya, pengalaman tingkat 15 tuh sister. Selling. Ya, tingkat 15. Ya, itu adalah pengalaman kami yang membuktikan kami sangat impactful lah. Sangat impactful dan kami sekarang sudah berubah. Datanglah kamu. Datanglah kamu. Kita bercerita secara terbuka. Maksudnya saling menerimalah pendapat. Tapi cerita pasal parti nasional atau parti lokal ini, apapun partinya tidak kisah. Yang penting satu saja, kami mau perubahan. Rakyat Sabah mau perubahan. Yang bekerja. Bukannya kau sudah jadi YB terus hilang. Kan? Soalan yang paling famous lagi Eme. Saya tanya lagi kau. Kau pilih calon kah? Kau pilih parti? Ataupun kita itu tadi atau kita recap. Itu local versus national. Yang lagi susah dan lagi banyak orang tanya. Ataupun saya tanya lah kan. Supaya ada lah. Yang saya nampak bukanlah yang selalu bila pilihan raya menjelang. Start sudah ini? Iya. Bila pilihan raya menjelang, soalan yang paling famous. Kau undi calon kah, undi parti? Ya, saya rasa itu lagi famous dan lagi confusing daripada mau pilih parti lokal atau parti nasional. Betul. Kan? Calon dalam kita mengundi, kita mau tengok calon kah, kita mau tengok parti. Itu antara yang saya rasa sampai sekarang pun masih lagi berpikir. Di kawasan saya mengundi. Mana? N25 Kapayan represent. Sebelum ini siapa? Sebelum ini dan memang 3 term sudah. So I always say actually kami punya area senang. Sebab kami punya YB buat kerja. Gitu. Kan dari parti DAP. So kalau ikut parti nasional. Tapi dia punya calon Janila Simbang, Datuk sudah dia. Datuk Janila Simbang. Dia jiwa Sabah. Buat kerja lagi. Bagi saya lah. Of course, nobody is perfect. I do believe mesti ada juga cacat celanya. It's not perfect. But kalau I'm glad that kami punya YB di kawasan kami itu dia seorang yang ada background activism. Betul. Dan dia ada pengalaman dan pengetahuan yang sangat dalam tentang struggles of the local people of Sabahans kan, because she's also the co-founder of PAKOS. So kalau dari segi bilang culture kah, indigenous issues kah, dia sangat tahu dan sangat knowledgeable pasal itu. Dan dia buat kerja. Dan nampaklah dia buat kerja. Dan dia pejuang wanita dalam politik tau. That's another thing, right? So when it comes to calon pun, kalau itu mau pilih calon kah, pilih parti. Sudah calon, kamu pilih lagi yang lelaki kah, yang perempuan, yang tua kah, yang muda, yang Cina kah, yang KDM, begitu kan? Jadi macam banyak yang kita perlu consider, obviously. So like lucky for us in our constituency, constituency ni kawasan mengundi lah. Di DUN kami, kami tidak susah mau pilih itu. Tetapi kalau mau ada perubahan di peringkat yang lebih besar, yang lebih tinggi, yaitu untuk pilih ketua menteri, mau tengok parti kan, mau tengok parti yang menang. So saya rasa struggle dari sini, and I don't have an answer for it, but I'd like to sama-sama invite kita untuk sama-sama reflect and berpikirlah. Think about it. We have 3 weeks.
sekiranya kita mau perubahan di peringkat negeri, do we pick the same calon yang memang sudah terbukti buat kerja, dia calon yang baik, dia kan, ataupun kita pilih calon dari parti yang kita mau mengubah kepimpinan di apa nama dia tuh, pucuk ubi. Akar umbi. Akar umbi, Mbak Sister. Ada yang tidak berubah ketawaku, tidak berubah ketawaku, tetap juga yang sama lah walaupun. Itu I'm glad we're still the same some way, somehow. Jadi itu saya rasa kebingungan yang saya mau pikir. Adakah patut kita mengorbankan calon yang buat kerja oleh karena dia bukan parti yang kita mau? Kan? Itu kan maksudnya. Nah, iya. Kalau kau di kawasan mana kau? Saya Kawang. Kawang Papar. Papar. Saya punya YB. Enggak kan saya lupa YB saya Gulam. Datuk Gulam. Sudah berapa penggal lah? Saya rasa macam 6 penggal kah? Dari parti mana? Dari JRS. Daripada JRS sebelum JRS wujud dia parti apa? BN. BN. Ada bersatu betul orang tuari kan? Ya. BN bersatu bersatu PGRS. PGRS. Ya, parti dia sebenarnya PGRS. So, saya pikir saya tidak nampak orang lain, saya nampak dia saja. Itu. Maksudnya bukan juga pasal dia punya parti. Tapi dia punya lawan itu macam tiada orang mau lawan dia. Tiada orang mau lawan dia. Keras betul nih Kawang nih. Jangan paham. juga Macam juga di Kina Batangan. Keras betul. Kodong betul. Tiada orang yang mau step up kali ya, mau lawan ataupun kalau macam dalam. Tapi dia buat kerja juga kah? Siapa? Yang si Gulam ini. Gulam setakat ini memang buat kerja. Saya tengok walaupun sudah ini lagi tuh nanti soalan dia, walaupun sudah senior lah kan, walaupun sudah senior tapi masih turun juga. Cuma itulah kita memang kena akui lah, kita kena akui juga stamina orang tua ini tidak sudah macam orang muda. Faham? Kan kadang-kadang logik gitu kan, bukan kita. Aduh, yang paling saya tidak boleh terima, sudahlah kau tua kan, tuli lagi. Aduh, bukan Datuk Gulam, bukan saya cakap Datuk Gulam, adalah bayang tuli lagi. Macam mana kita? Macam mana kita mau mendengar masalah rakyat ini kalau kita memilih calon tua yang tuli? Nah, stres juga aku sister. Kan? Oke, mungkin kita bersangka baik mungkin walaupun dia tuli. Mungkin walaupun dia tuli, tapi kalau mau approve apa-apa kan senang pakai nama dia. Mungkin juga. Sebab dia sudah ada tuh kan, mungkin portfolio juga, dia betul. cantik lah. Iya, mungkin juga lah ataupun tapi ya, kalau kita pergi kepada realistik dia lah kan. Kalau ada banjir ke apakah kan, YB memang expect kena turun, and tengok keadaan orang macam mana. Lain lagi kau gaut. Nah, musim buan tak boleh melawat kawasan pasal sakit kaki. Yeah, so I think if we are being real, betul, kan, ya. Bukan kita memanglah penyakit siapa yang minta, tapi betul juga lah ada sepatutnya ini cadangan lah, ini cadangan kepada kerajaan negeri lah ataupun akta nanti siapa yang menang lah nanti. Ya nanti kan ini cadangan daripada saya rakyat Sabah yang daripada cinta saya Sabah. Kalau mau mencalon ini kan selain daripada CV kita kena juga attach itu medical check up report. Jangan kau ada tuli yang saya tidak boleh terima sister. Kenapa? Oke, kita memilih wakil rakyat ini untuk mendengar masalah rakyat. Tapi dia punya wakil rakyat tuli. Macam mana? Itu tidak ngam itu tidak match. Satu lagi kan Jana, jangan kita attack orang tua saja. Ada juga orang, kalaupun calon dia muda, tapi mungkin apa? Kan? Salah juga. Kan? Mungkin apa ataupun retorik saja.
Oh, sekarang kan muda. Oke. Kelebihan orang muda ini retorik, dia pandai cakap. Sebab banyak praktis kan. Dorang banyak belajar lah sekarang teknologi pun apa semua. Jadi dorang sepatutnya orang muda ini dia lebih campin bercakap lah, retorik. Betul, saya setuju. Tapi kalau orang muda sekarang mau pijak lumpur pun gali, kan ada betul, kan yang begitu punya calon muda lah, tidak tahulah siapa. Tapi lagi itu satu. Yang kedua, dia tidak pandai komunikasi dengan orang tua, macam orang kampung, kan orang belajar tinggi sampai luar negara, ini calon muda, tapi dia tidak tahu macam mana komunikasi dengan orang kampung pun betul. Susah juga. Dan tidak semestinya dia tidak tuli. Dia tapi dia punya listening skills dia tuh ndak ada. Yang macam dia saja, tapi actually nothing coming in. Dia punya cara dia proses pun mungkin, that's all questionable. Terlampau buku mungkin habis tinggi pelajaran kan. Jadi dia punya people skill tiada. Ya, dia tiada manusiawinya, bukanlah kejam. Maksudnya lebih memanusiakan itu tiada. Contoh kan kalau kita mau jadi kalau calon ini sepatutnya dia ada satu communication skill dia kena ada. Maksudnya communication skill ini dia pandai bercakap. Bukan pandai bercakap retorik. Pandai communicate. Bukan pandai bercakap retorik, tetapi boleh bercakap lah, bukan babau kan? Kan sister? Tidak babau, tidak tuli. Tidak tuli ya sepatutnya. Dan sepatutnya, tetapi skill penting. I think sentimen yang mengatakan kita mau calon yang muda. Macam kau cakap tadi kan, kalau tua sudah dia punya level of energy pun sudah drop begini. And besides, people do want change kan. Kau bilang 6 term sudah di sana yang macam boring sudah kita kan. Jadi and also could be orang yang sudah lama begitu dia sudah disconnected dengan apa yang orang sekarang mau. Dia tidak evolve dengan kepentingan dan keperluan dia punya constituency, which tiap tahun kita nih 1 tahun berapa ribu baby kena lahir kan. So dalam 5 tahun yang dulu budak pun sekarang sudah besar dan ataupun dulu single sekarang sudah ada keluarga. So kalau bilang mau pilih calon yang muda sejapun tapi dia punya mentality masih lagi old school, tidak boleh juga kan. Contohnya faham kan? Contoh macam let's say kita mau usually bila kita bring up sentimen kita mau calon yang lebih muda is because kita mau pembaharuan. We want something new, we want something fresh in our constituency. Tapi yang muda ini anak kepada yang dulu calon yang dulu juga. Anak kepada calon yang dulu juga. Jadi dia cuma recycle bapak dia punya sentimen dan naratif politik. Kan sama juga. Jadi ada juga calon yang tua tapi dia still connected. Dia punya connection dengan apa yang orang muda perlu, dengan apa yang dia punya constituency perlu, is still on point orang bilang. So boleh juga kan? Boleh jadi kan? Betul, boleh jadi. Tidak juga yang jadi kita nak menjawab soalan ni Jana? Tidak, enggak payah menjawab. Kita berpikir saja sama-sama. Enggak kan juga kau mau yang muda gara-gara kita pilih dia yang muda lah. Tapi kalau dia tidak rasa macam handsome. Emsom lagi, viral lagi di TikTok. Viral lagi di TikTok. Viral. Macam ada tuh satu tuh kan yang mungkin kita ambil di sini ya, macam yang Said Sadiq sama Bella. Kan yang macam handsome saja dan dia ada apa orang bilang politictainment gitu kan, dia meraih popularity dari segi entertainment saja YB begitu. Celebrity lah dia. YB celebrity begitu. Jadi banyak aspek yang kita perlu lihat sebelum kita pilih memangka. Jadi maksud saya di sini kan jangan kita bilang kita pilih yang muda, ini lah yang muda sebab ini yang famous sekarang begitu. Tengok juga dia punya ability untuk membawa pembaharuan mengikut keperluan kita punya kawasan mengundi. Nggak juga bilang pilihlah dia sebab dia orang lama sudah, ataupun tolaklah dia sebab dia terlampau lama sudah. Tapi kalau dia masih perform dan masih orang bilang connected, masih aware dengan apa yang dia punya
kawasan perlu. Iya, kan? sebab enggak juga kalau orang tua ini pintar, kalau ini orang tua pintar, maksudnya kalau dia pintar kan, saya ini sudah tua, jadi dia pilih orang kanan dia yang muda untuk yang kau handle lah ini yang muda-muda. Sebab pasal apa? Orang tua, calon tua ini ataupun YB yang tua ini, dorang sangat steady. Tidak terlampau cepat react, relax, berpengalaman. Kau boleh, kok kalau kau tanya dia ada jawaban yang kau rasa, begitu. Maksudnya dia sangat masih boleh pakailah. Kan? Tapi saya rasa it's a red flag if bila calon yang sudah tua ini ataupun sudah berpuluh tahun sudah pegang kawasan yang sama. And then nobody else in kawasan dia yang mau lawan dia sebab he never trained anybody to take over because he keeps on reaping the benefits of being an adun. Jadi I think that's a red flag. Kan berapa lama kau sudah kenapa di kau kawasan tidak bagi kau peluang tuh? sama orang lain? Kenapa kau tidak bagi peluang dan kenapa kau tidak train orang baru? Exactly. So jadi macam itu pun red flag yang kita perlu consider bila pilih. Ya. Apa? Jadi kalau kita mau jadi WB? Ini saya rasa oke. Selain daripada parti lokal versus parti nasional, calon kah atau parti, muda kah tua kah, perempuan kah lelaki kah? Because antara sentimen yang also have been surfacing for the last couple of elections is also mahu meramaikan calon wanita. 30%. 30%. Pun masih actually sedikit, tapi masih rendah kan kalau di dalam adun itu 73 kan? 73 calon yang akan ada di dalam Dewan Undangan Negeri. Tolong kira lo 30% sepatutnya ada berapa? 73. So kalau dari 30% daripada 73 itu sepatutnya ada shouldn't be 30 plus because 30 plus would be 50%. Daripada 73 30%. 21. Mau ada 21 orang. Sekarang kita ada berapa? Saya tahu Jani. Aku nak Jani Janabila. Nah, kau lah tukar si gulam di kawang. Muda lagi, perempuan lagi. Kan? Nalayak. Jan kau begitu ba? Iya ba kau nih. Itulah masalah Sabah nih, kau tahu. Kenapa? Disuruh-suruh dipuji-puji yang endalan biasa saja. Itulah ndak pandai maju tuh. Saya cakap-cakap karena sejana padahal saya. Enggak, dia mau jadi calon ini bukan senang. Betul. Ini juga saya punya jawaban. pengalaman yang saya ikut YB lah. Hari-hari kau buka aja mata kan kau terus dengar orang punya masalah tau. Itu yang saya rasa, kau salam orang, YB, saya ini begini. Jangan cerita pasal minta sponsor lah, itu lain cerita. Betul. Kan? Your phone has to always be on. Your mind I think has to always be on untuk. Dan kau punya 24 jam seminggu itu tiada untuk kau sebenarnya. Betul. Saya tengok bilang weekend ini untuk rehat, weekend lagi sibuk. Tapi kita mau encourage orang untuk stand nih Jana. Kita mau encourage, kita mau encourage Jana ya. Orang baru, orang muda. Banyak gaji dia tinggi. Basar elaun dia. Kalau jadi menteri ada kereta dia. Kalau pergi mana-mana orang YB. Iya. Kalau terapi datuk pun orang hormat. Iya. Begitu. Kita mau encourage orang ya, because sekarang macam kita cakap tadi, 21 wanita diperlukan to make up 30% of our adun. Betul. Sekarang ada berapa baru? Tidak sampai. Tidak sampai. So, saya rasa kenapa perlu wanita di dalam politik, di dalam adun tuh? Sebab adun ni adalah di dalam DUN. DUN stands for Dewan Undangan Negeri. Di mana 73 adun, ahli Dewan Undangan Negeri, mewakili kawasan masing-masing akan berbincang mengenai masalah yang dihadapi dan polisi-polisi dan undang-undang yang perlu digubal untuk memajukan dan menjaga kesejahteraan kawasan kita. Tempat kita tinggal lah, kan kampung kita.
di negara yang kita mau kasih besar anak-anak kita, dan kita perlu hidup lah. So it affects kita punya pencarian makan, kan, kerja kita, ekonomi, harga barang, kan, I think harga barang dan kos sara hidup dan accessibility kepada pendidikan, kesehatan. Pengangkutan sangat penting. We really underlook that because pengangkutan logistik memberi efek kepada kita punya kos sara hidup. Ada lagi tanah adat. Tanah adat juga. Betul. Tanah adat dan cara-cara kita handle masalah-masalah, isu-isu konflik-konflik di dalam kita punya konstituensi. Saya rasa kalau untuk mencapai 30% ini, setiap parti harus mencalonkan ataupun mengaplikasikan 30% juga calon dorang. Baru kita dapat DUN itu 30% juga. Saya rasa. Dan setiap parti lah maksudnya. Kenapa penting ada lebih ramai wanita di dalam DUN? Sebab ini calon-calon wanita di DUN memang sudah share, including Jani herself. Kenapa penting adalah karena kalau tidak cukup wanita di dalam, kita cuma ada lebih ramai lelaki di dalam Dewan Undangan Negeri, yang mana POV lelaki adalah limited. Let's face it, that's the reality. POV lelaki adalah limited, and they are often not as connected to the ground as the women are. Okay, kalau ikut gaya hidup, lifestyle dari dulu pun, men ada Tuhan desain lelaki ini untuk jadi protector, provider, begitu kan. Dan perempuan ini adalah nourisher. Jadi macam mana mau jaga kesejahteraan keluarga itu kan di dalam sebuah household itu adalah sangat kebergantungan kepada POV seorang wanita. Okay, so it is important. It is important untuk kita kasih lebih ramai wanita di dalam DUN. Tetapi ini kita sudah cerita bandingkan sama Siva Ezra dulu di season 1 begitu. Adakah? Ada. Oh, apa? Tetapi kalau ya pun kita mau kasih increase calon wanita, biarlah berkelayakan, biarlah ada kredibilitinya, biarlah ada performance-nya, kan. Kalau setakat kita ampai sejak sana sebab dia perempuan, tapi dia tiada drive ataupun dia tiada hala tuju ataupun dia punya mindset lebih kepada patriarki juga, ataupun dia punya mindset again. Tidak semestinya dia muda, dia punya mindset pun muda. Kadang tidak semestinya ada wanita, dia punya mindset adalah feminine atau matriarchal. So mungkin dia perempuan tapi dia punya mindset ataupun dia punya POV dia recycle, pati lama. Dan saya rasa kenapa mesti ada wanita 30% ini untuk dipenuhi, sebab supaya dasar-dasar yang akan digubal nanti dia ada jiwanya. Maksudnya dia ada alasan yang ada rasa. Sebab kalau wanita ini dorang hakikatnya seorang wanita ini dia suka bilang, bukan dia suka membantah, tapi dia suka untuk contribute, dia suka untuk menyumbang. Ini wanita. And lebih mendengar, I feel. Ya, menyumbang maksudnya di sini menyumbang adalah dorang ini cerita yang kampung-kampung lah kan, yang di kampung. Mari kita pergi kenduri sana. Pergilah kenduri. Kenapa? Sebab ada kawan saya sana mau bercerita-cerita. Sambil potong bawang, sambil juga bercerita, mengulas membawang, isu negara. mengulas. Jadi maksudnya walaupun kita tahu mengumpat itu salah, tetapi dorang sambil potong bawang, siap juga masakan begitu. Dorang suka itu contribution dan dorang suka ada satu kebersamaan. That very communal punya attitude. And that's very important, communal. Jadi kesatuan itu kita selalu tanya, kenapa Sabah ni tidak pandai bersatu Mungkin kita kurang itu touch of a mother, touch of a woman begitu, yang can bring people together begitu. So tapi I think more than that, it's also important that kita boleh jadi juga calon lelaki, tapi dia ada mindset atau jiwa yang lebih feminin.
kan? Boleh juga, boleh jadi. Kan yang dia boleh nampak dia ada itu soft side orang bilang kan, yang dia ada kemampuan untuk consider everybody's needs in his community. Kalau dia selalu menyantuni wanita, betul, maksudnya betul. apa ini golongan wanita, terutamanya sekarang antara golongan rentan kayak itu. Golongan rentan, warga tua, warga tua, contohnya ibu tunggal, dorang tidak mengetepikan itu. Sebab ingat kalau saya rasa lah, kebanyakannya pengaruh undi itu terletak pada mama di dalam rumah. Saya rasa. Sebab pasal apa? Mama ini dia akan sentiasa bagi suggestion ataupun dia sentiasa akan, dan mama ini adalah pempengaruh paling kuat dalam rumah. Actually ya. Ya. Dan kesejahteraan sesebuah keluarga itu amat bergantung kepada kesehatan dan kesejahteraan mama dia actually. Kan jadi kalau mama tidak disantuni, tidak dijaga keperluan asasnya, jadi akan sangat memberi impact kepada the household sendiri kan. Betul. Cara dia memama, betul. Kan cara dia boleh atau mampu atau tidak mau atur keluarga punya keperluan begitu. So banyak yang kita perlu pikir dan I think we invite our audience untuk sama-sama pikir betul-betul lah, panjang masa kita ini, tapi pikir betul-betul dan at the same time encourage perempuan untuk juga sama-sama consider yourself joining politics. I think people always say saya malas lah mau join politics nih, but guys and girls, everything is political. Saya rasakan macam saya menyesal umur saya sekarang baru saya involve dalam politik. Baru saya mau tahu pasal politik. Padahal benda ini adalah benda asas. Sebenarnya sejarah pun kita belajar adalah pasal politik. Betul. Dan kekukuhan ataupun berdirinya sesebuah negara ini adalah bergantung kepada kekuatan politik itu sendiri. Betul. Everything is a political. Jadi kita perlu ambil tahu. Dan lebih jangan bilang politik mau lah. Kita perlu lebih involved lah. Tidak begitu. Encourage the people around you, encourage anak-anak untuk ambil tahu pasal politik. Jangan ambil tahu pasal politik tidak semestinya yang negatif saja, but at least have the awareness. Pupuk kesadaran yang mengambil tahu tentang politik itu penting. Ya, sebab disitulah kita tahu yang sebenarnya bila tiba masa mengundi nanti kita tahu betapa pentingnya undi kita itu. Bila kita tahu pasal politik, betul Kak Ibi? Betul. Kan kita insaplen nih kan pasal kita enggak sudah kita muak juga lah, tapi orang bilang kita tahu sudah, kita sadar sudah tanggung jawab kita. Oke? Turun mengundi. Yes. Jadi lelaki kah, perempuan kah, tua kah, muda kah, mau pilih calon kah, pati kah, sama-sama kita istiqomah. Sama-sama kita berpikir, susah juga ini memilih calon yang kita mau, macam pilih jodoh, sister. Iya, gila 5 tahun deh, 5 tahun. 5 tahun ini, 5 tahun yang dengan harapan tidak jadi lagi lah macam dulu. Ya, tidak sudah, akta anti lompat pati sudah ada. Terpaksa juga kasih ada pilihan raya balik kalau ada yang meninggal. Itulah. Cek, kamu punya medical check up calon-calon yang ada penyakit itu. Backup sedikit bagi orang muda. Kami datang atau juga untuk kalau kau rasa kau tua, calon yang tua tapi masih lagi mau stand, kenapa? Datang sini. Explain. Kalau kau rasa kau calon yang muda baru, tidak orang kenal, tidak berapa famous kan, tapi kau punya jiwa tuh kuat mau ubah, sabar, datang sini. Please ataupun come to us. Ada yang tidak bersetuju dengan apa pandangan kami, boleh juga datang sini. Kalau tidak ngamba yang tadi si Emi sama si Jana cakap tu apa dorang come. Boleh juga come datang. And rectify us. We have a healthy discussion. Ya, sebab kita tahu PRN ini apa yang rakyat Sabah harapkan adalah apa sebenarnya yang kerajaan sebelum ini buat. Kita mau tahu juga apa sebenarnya yang dorang sudah buat, apa impaknya. Kalau kami boleh cakap dulu, adakah kami salah? Begitu, buktikan yang kami salah. Jadi datang kamu. Datang. Jadi apa lagi? Oke, closing sok ini. Oke. Oh, closing sudah terus atau stop dulu? Stop dulu. Iya. Oke, stop Episode stop. Berapa menit? Sudah, teaser sudah. Oke, teaser last. Closing lah kan? Ya, closing. Oke, nice. Oke. Wih, si Mandela message. Teruskan all the best. Okay.
Oke. Japa? Wih, baru kita record ada sudah orang begitu lagi, Pak. This is good and educational. Oh, itu kita punya first episode. Oh, oke. Oke. Alright. Inilah batukan konsennya. Jadi Oke, kami sudah di akhir cerita. 2PG bukan podcast parti, tetapi kami membantu parti-parti di luar sana untuk menjadi platform soft campaign Anda. Kita sentiasa membuka dan menerima dengan hati yang terbuka dan tangan yang terbuka untuk menjadikan platform ini sebagai kamu punya campaign. Kami punya campaign pun boleh juga lah. Gitu. Layakkah kami? Iya, mana tahu kami yang bertanding kan. Mungkin Undiono 2PG ja. Ya. Tapi undilah kami sebagai platform yang untuk kamu share manifesto kamu, any misunderstanding, miscommunication, misinformation yang habis sekarang ini zaman social media, oke? Sekarang ini zaman social media, misunderstanding and misinformation sangat senang untuk disebarkan di social media, kan? Kau tahu baru-baru time saya live kan, dalam 1 tahun ini tidak juga saya cuti terus, hilang terus. Ada juga saya live on my personal account, and ada juga orang komen, dia bilang time baru-baru bubar tuh hari kan, ada juga orang komen, macam tidak sudah sentimen PTI karena main sekarang kan, dia bilang begitu. Terus saya bilang, people have grown, people have learned. Tapi sekali tengok kemarin nggak ada sudah yang pasal anti PTI. Yang masih lagi. Oke, jadi yang di luar sana kami yakin dengan platform yang kami ada, kami yakin dengan yang kami ada di TikTok berapa Emi? Kita punya view yang paling tertinggi itu 900.000. Oi, gila, sedikit lagi 1 juta. Sedikit lagi 1 juta. Jadi kami percaya dengan engagement dan platform yang kami ada sekarang untuk membantu Anda menyebarkan informasi ataupun menyebarkan ketidaksalahfahaman ataupun kesalahfahaman yang kita perlu penerangan ataupun pencerahan dari kamu sendiri. Betul. Kalau ada persepsi di luar sana tentang kamu punya parti, tentang kamu punya calon yang kamu rasa, ini bahaya ini ataupun ini tidak ngamin nih. This is the right platform for you. Vote for 2PG Ja. Jana dan Emi. Dan di YouTube kami views video kami yang paling tinggi ndak juga lah banyak. Ndak juga lah banyak 36K saja. 36.000. Puluhan ribu guys. Jadi ini adalah platform. Oke, betul untuk untuk podcast dari Sabah. Kau pikir kah? Inilah platform yang betul untuk kamu ataupun parti-parti ataupun calon-calon di luar sana untuk keluar di sini. Of course lah, dulu kalau mau campaign pasang kemah kan, panas-panas orang di sana. Tetapi zaman maju sekarang ini platform yang paling mudah, paling senang, di ujung jari saja orang boleh tahu. Betul, dan kami berjanji sekali lagi, saya janji. Aku janji. Saya janji saya berubah sudah. Dan walaupun ini tempat untuk kita berdebat secara sehat, I promise I'll try to be as neutral as possible. Kalau saya langgar apa-apa boundary, ada manajer kami sudah bikin. Ya. Gitu. So, Last, jadi bolehkah apa harapan kita untuk pilihan raya ini? Pilihan raya, oke Emi, kalau dulu pilihan rayamu, apa kau punya harapan? Saya excited, actually, saya sangat excited. Vibe untuk PRN ke-17-nya ataupun Prudu. Prudu yang ke-17 ini, dia vibe ada lain macam, walaupun macam setiap kali pilihan raya itu juga lah kita cakap itu kan, but the vibe and also through kita punya own observation, kita punya own pengalaman dengan parti yang sudah memerintah Sabah 5 tahun lalu ini, 5 tahun lepas ini, dan dengan sentimen orang ramai yang macam saya punya follower cakap tadi, vibe macam berubah sedikit sudah kita punya audience untuk pilihan raya kali ini kan, dia kurang resis sudah, macam lebih ramai sudah yang walaupun ada
masih ada juga yang berbaur racism, tapi ramai juga yang pergi kecam balik ataupun jawab balik. So lebih banyak positivity itu. Dan juga saya nampak ini kali betul I think for real the younger generation punya uprising is very real, and I think it's also a snowball effect from what happened di Nepal, what happened di Indonesia kan, and in Philippines what's happening. So ada snowball effect dia kepada Sabah ini. I think kalau boleh kita tidak mau sampai riot begitu, sampai ada rusuhan yang begitu bahaya, begitu negatif, begitu yang what WTF is that. So dengan I think the young people pun lupa cakap apa gini, public atau peaceful protest, peaceful rally, peaceful demonstrations is good. Itu adalah satu budaya yang sehat. Provided it's dijaga keselamatannya lah, itu saja kita perlu. Tapi we should encourage opinions. We should celebrate pendapat yang berbeza-beza sebenarnya. Itu menunjukkan kita ada demokrasi yang sehat. Kan kita kan negara demokrasi. Jadi betul-betul lah praktis, jangan sekadar retorik sahaja gitu. So I'm really excited dan harap-harap apa yang kita sudah suhu yang kita sudah ukur di social media and for the past 5 years ini akan menampakkan hasil yang positif di pilihan raya negeri Sabah yang ke-17 nanti. Oh, harapan saya lagi kotanya nih. Iya, kau. Okay. Apa harapan kau, Jana? Oke. Harapan saya untuk pilihan raya kali ini adalah saya tidak kisah parti manalah kan. Yang saya harapkan adalah of course kita mau perubahan, tapi itu macam sudah macam ramai sudah orang macam ramai sudah script. Enggak mau sudah itu. Apa yang sudah diubah sekarang harapkan diteruskan. Maksudnya yang diubah secara positif ini saya harap dia akan diteruskan demi kebaikan kita semua. Sebab kita tahu Sabah ini potensialnya banyak dan kita hanya akan duduk di bawah tempurung sekiranya kita punya tampuk pemerintahan itu pun menjadi tempurung kita. Kita tidak mau begitu. Jadi bukan saja daripada peluang pekerjaan kah ataupun ekonomi kah, kita tidak mau terlampau ketinggalan jauh. Dan di sini juga saya mengucapkan, saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada PMX kerana budget belanjawan yang diumumkan baru-baru ini sangat-sangat saya rasa sangat-sangat berterima kasih, sebab itu yang kita perlukan. Maksudnya Sabah menjadi penerima mendapat peruntukan paling tinggi, dan kedua Sarawak, dan ini adalah menunjukkan bahawa kita di luar orang Sabah terutamanya jangan lagi menyimpan mentaliti kita, kita ini anak tiri, tiada, sudah PMX tidak buat begitu. Sebab pasal apa, kita sudah budget kita sudah yang paling tinggi, maksudnya perhatian itu ada sudah di Sabah. Habis mudah kat mengundi, memanglah tidak bah. Itu kata. Oke. Terima kasih PMX, itu saja dari saya. Satu lagi, satu lagi. Kalau bingung, I always use this rhetoric untuk kalau dekat-dekat pilihan raya ini. Kalau bingung siapa kita mau pilih, dia begini. Sabah nih macam rumah kita. Parti yang kita pilih, calon yang kita pilih adalah kontraktor yang kita akan appoint untuk menjaga maintenance rumah kita for the next 5 years. So choose wisely. Oke, kalau saya orang muda, kalau tidak tahu mau undi siapa, tanya ChatGPT. Yalah. Kalau dia ada buat kerja, ada itu dia punya track to sister. Kalau tidak kerja, tiba-tiba kok type lah kan Jana Rahman, tidak dalam Tapi janganlah kau tanya ChatGPT siapa mau undi. Tidak, kau tanya dia. Coba ChatGPT coba kau research gani orangnya background ini. Ada kerja kayak ini. Dia ini siapa? Mungkin kamu boleh buat background check di ChatGPT, sebab ChatGPT dia tidak emosi, guys. Jadi dia tidak bias lah mana-mana. Oke. Dan Amy. So
jadi kita ada episode lagi selepas ini. Memanglah bahkan. Adalah. Jadi kita ada surat topik dia. Ada sudah topik dia. Mungkin topik ini selepas ini adalah betulkah sahabat tiada peluang pekerjaan? Itu Begitu. episode kedua. Iya. Oh, oke begitu. Iya. Bukan kita mau tengok dulu mana tuh ada yang pati-pati di luar sana mau masuk join? Kalau dorong mau masuk kita selit lah. Oke, Itu gitu. no. Kita buka manifesto series, sister. Manifesto series. Manifesto series. So we were not kidding when we said come to our platform, approach our managers. If you feel you want to come on to this platform untuk promote, promote lah kan. Promote kamu punya party, promote kamu punya manifesto. Why should people vote for you? And what are the misconceptions that people out there have about your party or your candidate? Jadi ini series kami buka 2PG Ja Podcast. Buka series manifesto called manifesto series untuk menjemput pati-pati calon-calon di luar sana untuk sementara PRN mau cari makan Iya jadi kami cuma mengambil peluang yang hangat ini but also at the same time to create good contents healthy semestinya kita mau encourage healthy discussions and debates tentang isu-isu semasa dan juga isu-isu socio-political di Sabah ini. Biarlah orang lain tengok di sana kan yang sihat juga di Sabah ini, maju dan juga kita malu lah bahkan. Ya, betul-betul maju pula Sabah ini, bukan sekadar retorik dan signboard, tidak bah? Oke, itu saja. Majulah Sabah untuk dunia. Undilah 2PG Ja, Jana. Untuk pati kamu, Amy. Bye. Bye, love Sabah. Kami sayang Sabah, bukan pati cinta Sabah saja sayang Sabah. Okay, that's it, bye.